Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai UJT pada statistik pendidikan. Yang pertama, pengertian UJT. UJT atau t-test adalah metode statistik parametrik untuk menguji hipotesis perbedaan rata-rata antara dua kelompok, memerlukan data berskala interval atau rasio, berfungsi menilai signifikansi hasil penelitian dari sampel ke populasi. UJT terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama ada on-sample t-test atau satu kelompok versus nilai tertentu. Yang kedua ada independent t-test atau dua kelompok tidak berhubungan. Yang ketiga ada paired t-test atau dua kelompok berpasangan. Selanjutnya ada one sample t-test. One sample t-test adalah menguji apakah rata-rata satu sampel berbeda signifikan dari nilai tertentu, seperti nilai standar, nilai target, atau KKM. Pada one sample t-test terdiri dari dua hipotesis, yaitu hipotesis H1 dan hipotesis H0. Hipotesis H0 berarti tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan nilai pembanding. Sedangkan hipotesis H1 artinya ada perbedaan signifikan antara keduanya. Selanjutnya ada independent and paired t-test. Yang pertama, independent t-test membandingkan rata-rata dua kelompok independen atau subjek berbeda. Contohnya, membandingkan hasil belajar kelas, eksperimen versus kontrol, atau motivasi siswa laki-laki versus perempuan. Yang kedua ada paired t-test, yaitu membandingkan rata-rata dua pengukuran pada subjek yang sama. Contohnya, nilai pre-test versus post-test, berat badan sebelum dan sesudah diet. Selanjutnya ada asumsi dasar UJT. Nah, yang pertama ada distribusi normal, yaitu data membentuk kurva lonceng diuji dengan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang kedua ada skala interval atau rasio, yaitu data kuantitatif seperti nilai ujian, tinggi badan, dan usia. Nah, yang ketiga ada sampel acak, yaitu mewakili karakteristik populasi untuk menghindari bias. Yang keempat, homogenitas varians, yaitu khusus independen t-test diuji dengan Levenes test. Nah, yang kelima ada observasi independen, yaitu satu responden hanya dalam satu kelompok. Nah, yang keenam yaitu khususnya varian t-test, setiap data pengukuran pertama punya pasangan yang sesuai. Nah, yang ketujuh tidak ada outlier ekstrim, yaitu pencilan ekstrim memengaruhi rata-rata dan hasil UJT. Selanjutnya masuk ke rumus UJT. Yang pertama, rumus UJT satu sampel. Rumusnya yaitu T sama dengan X bar kurang mu per S per akar N. Keterangannya, X bar sama dengan rata-rata sampel, mu sama dengan nilai rata-rata yang diuji atau nilai ideal atau KKM. S sama dengan simpangan baku sampel, N sama dengan jumlah data, DK sama dengan N kurang 1. Nah, selanjutnya akan masuk ke rumus UJT 2 independen. Rumusnya yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Selanjutnya, rumus simpangan baku gabungan atau SP. Rumusnya SP sama dengan akar kuadrat dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat. Lalu semuanya dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Keterangannya, X1 dan X2 sama dengan rata-rata sampel 1 dan sampel 2. S1 kuadrat dan S2 kuadrat sama dengan varian sampel 1 dan 2. N1 dan N2
sama dengan jumlah data sampel 1 dan sampel 2. SP sama dengan simpangan baku gabungan. DK sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Rumus uji T berpasangan yaitu T hitung sama dengan X bar D dibagi SD per akar N, dengan SD sama dengan akar dari N kali sigma D kuadrat dikurangi sigma D kuadrat, kemudian dibagi N kali N kurang 1. Keterangan dari rumus yaitu D sama dengan selisih data X1 dan X2 dalam kurung X1 dikurang X2 untuk setiap subjek. Yang kedua, XD sama dengan rata-rata selisih. SD sama dengan simpangan baku selisih. N sama dengan banyak data atau pasangan. DK sama dengan N kurang 1. Soal uji T1 sampel atau one sample t-test, pertanyaannya, seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai siswa berbeda dari 70. Nilai 5 siswa yang dipilih berupa 72, 68, 70, 74, dan 66. Langkah pertama, hitunglah rata-rata X bar sama dengan 72 ditambah 68 ditambah 70 ditambah 74 ditambah 66. Dibagi 5 sama dengan X bar 350 dibagi 5 sama dengan 70. Selanjutnya langkah 2, yaitu hitung simpangan baku. X1 sama dengan 72, 68, 70, 74, dan 66. Untuk X1 dikurang X bar yaitu 72 dikurang 70 sama dengan 2, 68 dikurang 70 sama dengan 2, 70 dikurang 70 sama dengan 0, 74 dikurang 70 sama dengan 4, 66 dikurang 70 sama dengan min 4. Untuk X1 dikurang X bar pangkat 2 yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 4 pangkat 2 sama dengan 16, min 4 pangkat 4 sama dengan 16, jumlahnya 40. Nah, selanjutnya S akar 40 dibagi 5 dikurang 1. S sama dengan akar 10 sama dengan 3,16. Yang terakhir yaitu hitung T. T sama dengan X bar dikurang mu dibagi S dibagi akar N. Sama dengan 70 dikurang 70 dibagi 3,16 akar 5 sama dengan 0. Karena T hitung sama dengan 0, maka rata-rata sampel adalah 70. Selanjutnya ada contoh soal uji T independen atau independent sample t-test. Soalnya adalah guru membandingkan nilai dua kelas. Pada kelas A diisikan nilai 70, 80, 90. Sedangkan pada kelas B diisikan nilai 60, 70, dan 80. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata. X1 sama dengan 70 ditambah 80 ditambah 90 per 3. Hasilnya sama dengan 80. Pada X2 sama dengan 60 ditambah 70 ditambah 80 per 3 sama dengan 70. Pada langkah yang kedua, kita harus menghitung variansnya. Pada kelas A, X-nya terdiri dari 70, 80, 90. Selanjutnya ada X kurang 80. 70 itu dikurangi oleh 80, maka hasilnya minus 10. Yang di bawahnya 80 dikurang 80, hasilnya 0. Yang selanjutnya ada 90 dikurang 80, hasilnya 10. Tabel selanjutnya ada X kurang 80 kuadrat. Berarti cara penyelesaiannya yaitu 70 dikurang 80 hasilnya minus 10. Minus 10 dipangkatkan 2, hasilnya 100. Pada nilai 80 itu dikurang oleh 80, hasilnya 0. Dan tidak bisa dipangkatkan 2 karena dikalikan oleh 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya ada 90. 90 dikurang 80, hasilnya 10. 10 dipangkatkan 2, hasilnya 100. Maka cara menghitung variansnya yaitu S kuadrat sama dengan 200 dikurang 2 sama dengan 100. 200 itu didapatkan dari hasil penjumlahan
100 ditambah 100. Selanjutnya kita akan menghitung varians pada kelas B. Caranya sangat mudah, sama seperti menghitung varians pada kelas A. Caranya yaitu X terdiri dari nilai 60, 70, 80. Nah, pada tabel selanjutnya itu terdiri dari X dikurang 70. 60 itu dikurang 70, maka hasilnya minus 10. Nah, nilai selanjutnya ada 70. 70 jika dikurang 70 hasilnya 0. Dan nilai selanjutnya ada 80. 80 jika dikurang 70 maka hasilnya 10. Pada tabel selanjutnya ada X dikurang 70 kuadrat. Penyelesaiannya yaitu 60 dikurang 70 hasilnya minus 10. Jika minus 10 dipangkatkan 2 hasilnya 100. Nah, nilai selanjutnya ada 70 dikurang 70, maka jika dikurang hasilnya 0. Jika 0 dipangkatkan 2, maka hasilnya tetap 0. Nah, nilai selanjutnya ada 80 dikurang 70, hasilnya 10. Jika 10 dipangkatkan 2, maka hasilnya 100. Nah, cara menghitung variansnya yaitu kita masukkan rumus S kuadrat 1 sama dengan 200 bagi 2 sama dengan hasilnya 100. Nah, langkah yang ketiga kita akan menghitung SP. Rumusnya SP akar buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung. Kita letakkan rumus variansnya yaitu S kuadrat 1. Nah, selanjutnya itu ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung, kita letakkan rumus variansnya yaitu S kuadrat 1. Nah, diperkan atau dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Cara penyelesaiannya yaitu SP sama dengan akar 2 dikali 100 ditambah 2 kali 100 per 4. SP sama dengan akar 100. Jika teman-teman bertanya 100 itu dari mana? 100 itu berasal dari 2 kali 100, 200 ditambah 2 kali 100, 200. Jika dijumlah maka hasilnya 400. 400 dibagi 4 hasilnya 100. Nah, jika diakarkan 100 maka SP-nya 10. Langkah selanjutnya kita akan menghitung T. Rumusnya T sama dengan X1 dikurang X2 per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jadi penyelesaiannya yaitu T sama dengan 80 dikurang 70 per 10 akar 1 per 3 ditambah 1 per 3. Nah, selanjutnya T sama dengan 10 per 8,16. Hasil T sama dengan 1,22. 1,22 itu berasal dari 10 dibagi 8,16. Jadi jawaban dari hitungan T adalah 1,22. Contoh soal uji T berpasangan atau paired sample t-test. Seorang dosen ingin mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan nilai sintaksis mahasiswa. Dosen memberikan tes sebelum dan sesudah penggunaan media tersebut kepada 5 mahasiswa. Jawab: mahasiswa A nilai sebelum 60, nilai sesudah 68, mahasiswa B nilai sebelum 65, nilai sesudah 75, mahasiswa C nilai sebelum 70, nilai sesudah 78, mahasiswa E nilai sebelum 75, nilai sesudah 84, mahasiswa E nilai sebelum 80, nilai sesudah 89. Maka dapat disimpulkan mahasiswa A selisih nilai sesudah dan nilai sebelum adalah 8, mahasiswa B selisih nilai sesudah dan nilai sebelum adalah 10, mahasiswa C selisih nilai sesudah dan nilai sebelum adalah 8, mahasiswa D selisih nilai sesudah dan nilai sebelum adalah 9, mahasiswa E selisih nilai sesudah dan nilai sebelum adalah 9. Kemudian masing-masing selisih nilai dari mahasiswa tersebut dikuadratkan.
Mahasiswa A, selisih nilai 8 dikuadratkan menjadi 64. Mahasiswa B, selisih nilai 10 dikuadratkan menjadi 100. Mahasiswa C, selisih nilai 8 kemudian dikuadratkan menjadi 64. Mahasiswa D, selisih nilai 9 kemudian dikuadratkan menjadi 81. Mahasiswa E, selisih nilai 9 kemudian dikuadratkan menjadi 81. Kemudian sigma D sama dengan 44. Nilai 44 merupakan jumlah total dari seluruh nilai selisih yang terdiri dari 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 menghasilkan 44. Sigma D kuadrat sama dengan 390. 390 merupakan total dari penambahan seluruh nilai selisih yang dikuadratkan, yang terdiri dari 64 ditambah 100 ditambah 64 ditambah 81 ditambah 81 menghasilkan 390. N sama dengan 5. Nilai N ini diambil dari jumlah total mahasiswa yang diteliti, yaitu ada 5 orang. Langkah 1, menghitung rata-rata selisih. D bar atau rata-rata selisih sama dengan sigma D dibagi N, yaitu 44 dibagi 5 menghasilkan 8,8. Langkah 2, menghitung simpangan baku selisih. SD atau simpangan baku selisih sama dengan akar dari N dikali sigma D kuadrat dikurangi dalam kurung sigma D dikuadratkan. Lalu semuanya dibagi dengan N dikali N kurang 1. Kemudian substitusi angkanya ke dalam rumus. D sama dengan akar dari 5 dikali 390 dikurangi 44 kuadrat dibagi 5 dikali dalam kurung 5 kurang 1. Kemudian disederhanakan, SD sama dengan 5 dikali 390 menghasilkan 1950 dikurang 44 dikuadratkan menjadi 1936, kemudian dibagi 5 dalam kurung 5 kurang 1. Maaf, 5 dikali dalam kurung 5 kurang 1 menghasilkan 20. Hasil pembagiannya menjadi SD sama dengan 1950 dikurang 1936 adalah 14, kemudian dibagi 20 menghasilkan akar 0,7. Akar dari 0,7 adalah 0,84. Maka dapat disimpulkan bahwasanya simpangan baku selisihnya adalah 0,84. Langkah 3, menghitung nilai. T hitung. Rumusnya T hitung sama dengan D bar dibagi dengan hasil dari SD per akar N. Kemudian kita substitusikan nilainya sama dengan T hitung sama dengan 8,8 dibagi dengan 0,84 per akar 5. Yang pertama kita akan menghitung penyebutnya sama dengan T hitung sama dengan 8,8 dibagi dengan hasil dari 0,84 per akar 5, yaitu 0,376. Hasil akhir daripada T hitung yaitu 8,8 dibagi dengan 0,376 menghasilkan 23,40. Maka dapat kita simpulkan nilai T hitungnya adalah 23,40. Berdasarkan hasil perhitungannya diperoleh nilai T hitung sama dengan 23,40. Nilai ini kemudian dibandingkan nilai T tabel pada taraf signifikansi yaitu 5% dan derajat kebebasan sama dengan 4 yaitu sebesar 2,776. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel atau 23,40 lebih besar daripada 2,776, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya penggunaan media pembelajaran interaktif tersebut terbukti secara nyata signifikan dapat meningkatkan nilai sintaksis pada mahasiswa.